Pada proyek minggu ke-10 dan 11 jaringan komputer kali ini, saya akan membahas mengenai hasil proyek saya, mengenai bagaimana cara membangun simulasi jaringan menggunakan FLAN dan juga ACL di Cisco Packet Tracer. Simulasi ini bertujuan untuk menjelaskan segmentasi jaringan dan keamanan data antar dua divisi utama perusahaan, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Segmentasi jaringan menggunakan virtual LAN adalah cara untuk memisahkan komunikasi antar departemen atau kelompok kerja. Dengan virtual LAN, kita bisa membatasi lalu lintas data di dalam jaringan dan meningkatkan efisiensi serta keamanan. Namun, virtual LAN tidak otomatis membatasi komunikasi antar LAN. Untuk itu, kita memerlukan akses control list atau yang biasa disebut dengan ACL yang berfungsi sebagai firewall untuk membatasi akses antar LAN dan menjaga agar hanya traffic yang diperbolehkan yang bisa lewat. Pada proyek mingguan ini di dalamnya terdapat beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama membuat dua LAN masing-masing untuk Departemen IT dan juga Departemen Keuangan. Yang kedua, mengkonfigurasi trunking di switch untuk menghubungkan LAN ke router. Yang ketiga, membuat sub-interface di router untuk routing agar LAN antar LAN. Yang keempat, yaitu menerapkan ACL untuk memblokir akses langsung antar LAN 10, yaitu Departemen IT, dan LAN 20 untuk Departemen Keuangan. Pada tampilan di sini, saya sudah membuat rancangan topologi yang berisi satu router, dua switch, dan 4 PC, yaitu router 0, switch 0, switch 1, PC 0, PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Di sini, pada bagian ini kita akan mengkonfigurasi LAN 10 dulu, yaitu di switch 1. Di sini, langkah pertama adalah masuk ke mode konfigurasi. Pada CLI di sini bisa diketikkan kode sesuai yang sudah saya tampilkan di layar, yaitu yang ini. Penjelasannya adalah masuk ke mode konfigurasi dengan perintah enable dan configurate terminal, kemudian membuat LAN 10 dan memberi nama IT. Nama IT ini digunakan untuk menandai switch adalah sebagai Departemen IT, agar lebih mudah dikenali. Setelah itu, kita mengatur dua port, yaitu Fast Ethernet 0/1 dan Fast Ethernet 0/2 sebagai port akses dan menetapkannya ke LAN 10. Ini artinya perangkat yang terhubung ke port-port tersebut akan berada dalam jaringan Departemen IT. Terakhir, kita mengkonfigurasi port Fast Ethernet 0/24 sebagai trunk port. Port trunk ini digunakan untuk mengirimkan lalu lintas dari berbagai LAN menuju perangkat lain, seperti router, agar komunikasi antar LAN bisa diatur melalui routing dan ACL. Konfigurasi ini memastikan bahwa setiap divisi tersegmentasi dengan baik sesuai LAN-nya dan siap untuk diatur aksesnya oleh router. Selanjutnya yaitu ke switch 2. Sama di sini. Untuk Departemen Keuangan seperti sebelumnya, kita mulai dengan masuk ke mode konfigurasi dan memasukkan kode yang sudah saya cantumkan pada layar menggunakan perintah enable dan configurate terminal. Lalu kita membuat LAN 20 dengan nama keuangan atau sebagai identitas keuangan agar mudah diidentifikasi. Setelah itu kita mengatur port Fast Ethernet 0/1 dan juga 0/2 sebagai port akses dan menetapkan ke LAN 20. Dengan pengaturan ini, perangkat yang terhubung ke port tersebut akan menjadi bagian dari jaringan Departemen Keuangan. Terakhir, kita mengkonfigurasi port Fast Ethernet 0/24 sebagai port trunk. Port trunk ini sama seperti sebelumnya berfungsi untuk membawa lalu lintas dari berbagai LAN menuju router, sehingga komunikasi antar LAN dapat dikendalikan dengan routing dan akses control list atau ACL. Konfigurasi ini memastikan bahwa jaringan keuangan terpisah secara logis dan aman dari jaringan lain. Selanjutnya kita lanjut ke PC 0 terlebih dahulu. Di sini untuk tangannya yaitu ke desktop.
nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik pada bagian IP configuration. Di sini untuk IP address-nya saya menggunakan 192.168.12. 12 ini adalah tanggal lahir saya. .2. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.12.1. Untuk PC 1 sama seperti sebelumnya, klik desktop dan IP configuration. Untuk IP address-nya di sini 192.168.12.3. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.12.1. Selanjutnya yaitu ke PC 2. Di sini sama seperti sebelumnya, klik desktop, IP configuration, dan di sini IP address-nya saya menggunakan 192.168.61.2. 61 ini adalah saya ambil dari 2 digit NIM terakhir saya. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya sendiri 192.168.61.1. Untuk PC 3-nya, IP address-nya yaitu 192.168.61.3, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.161.1. Selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi untuk routernya. Setelah VLAN dikonfigurasi di switch, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router dengan membuat subinterface untuk masing-masing VLAN. Dengan memasukkan kode seperti yang sudah saya cantumkan di layar ini. Mulai dengan masuk ke mode konfigurasi menggunakan perintah enable dan juga configurate terminal. Lalu kita buat subinterface Gigabyte Ethernet 0/0 dan juga Gigabyte Ethernet 0/1. Untuk Gigabyte 0/0, 10 yang mewakili VLAN 10 dan memberikan perintah encapsulation .1Q 10 agar router mengenali VLAN 10. Kemudian kita menetapkan IP address-nya yaitu 192.168.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 sebagai gateway untuk VLAN 10. Hal yang sama dilakukan untuk VLAN 20 yaitu dengan membuat subinterface Gigabyte 0/1.20 menetapkan encapsulation .1Q20 dan memberikan IP address 192.168.61.1 sebagai gateway untuk VLAN 20. Setelah konfigurasi subinterface selesai, kita mengaktifkan kedua interface fisik Gigabyte Ethernet 0/0 dan juga Gigabyte Ethernet 0/1 dengan perintah no shutdown agar router dapat berkomunikasi dengan switch melalui koneksi trunk. Dengan konfigurasi ini, router kini siap melakukan routing antar VLAN sesuai dengan aturan yang akan kita terapkan menggunakan ACL. Selanjutnya yaitu untuk konfigurasi mengatur akses control list. Di sini saya memasukkan kode seperti yang sudah saya cantumkan di layar. Pada bagian CLI juga. Di sini juga. Di root konfigurasi akses control list ini untuk membatasi komunikasi antara dua VLAN yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Ya, yang VLAN 10-nya adalah Departemen IT, VLAN 20-nya Departemen Keuangan. Pertama ACL dengan nama Block ITQ dibuat untuk memblokir
traffic IP dari VLAN IT ke VLAN keuangan dan sebaliknya. Setelah itu, aturan permit IP any. Ini memastikan semua traffic lain diizinkan. ACL ini diterapkan pada sub-interface router yang menghubungkan masing-masing VLAN, yaitu pada Gigabit Ethernet 0/0 di sini, dan juga untuk VLAN keuangan Gigabit Ethernet 0/120 di sini. Untuk VLAN keuangan dengan perintah IP access group ini block ITQin, dengan konfigurasi ini komunikasi antar VLAN dibatasi, sementara traffic lainnya tetap dapat melewati router. Baik, pada tahap ini yaitu masuk ke dalam tahap simulasi konektivitas sesuai dengan arahan tugas yang sudah diberikan pada proyek minggu ke-10, yaitu untuk uji konektivitasnya, yaitu PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi dan PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Langsung saja kita coba. Di sini masuk ke percobaan pertama dulu, yaitu di VLAN yang sama. Contohnya dari PC 0 ke PC 1. Langsung saja kita simulasikan. Di sini PC 0 berhasil mengirim pesan ke PC 1 melalui switch. Dan untuk mengecek apakah PC 1 bisa mengirimkan kembali pesannya ke PC 0, maka kita simulasikan. Di sini statusnya sudah successful, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita cek juga untuk mengecek dari PC 2 ke PC 3, yaitu di VLAN yang sama. Di sini juga PC 2 berhasil mengirimkan ke PC 3 dan juga PC 3 berhasil mengembalikan pesannya lagi ke PC 2. Di sini berarti untuk uji konektivitas yang pertama tadi untuk di VLAN yang sama berhasil. Langsung saja kita lanjut ke uji konektivitas untuk pengiriman dari VLAN yang berbeda. Kita simulasikan dari PC 0 mengirim ke PC 2. Di sini jika konektivitas kita berhasil, maka akan gagal simulasinya. Di sini sudah terlihat sudah kacau dan juga tidak bisa mengirim ke PC 3. Statusnya di sini terdapat file atau yang berarti gagal. Karena PC 0 dan juga PC 2 memiliki VLAN yang berbeda. PC 0 berada di VLAN 10, yaitu Departemen IT, dan PC 2 berada di VLAN 20, yaitu Departemen Keuangan. Sesuai dengan peraturan ACL yang sudah kita sambungkan ke router, maka Departemen IT tidak bisa berkomunikasi dengan Departemen Keuangan, begitupun juga sebaliknya. Kita cek lagi, tapi kali ini melalui dari PC 3 ke PC 1. Di sini dari VLAN yang berbeda dari Departemen Keuangan ke Departemen IT. Kita simulasikan. Nah, di sini sudah terlihat sudah gagal pesannya. Statusnya di sini juga terdapat file yang berarti gagal. Berarti kesimpulannya di sini yaitu uji konektivitas yang kedua sudah dinyatakan berhasil karena ping yang dikirimkan dari VLAN yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi di sini ACL yang kita terapkan ke router sudah berhasil. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya berikan. Jika terdapat kesalahan baik dari pengerjaan maupun penjelasan yang saya sampaikan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.